Rapat ini sedang direkam. Saya rekam Demi tuh, Bu. Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Dalam sumpah dan janji ASN, setiap ASN harus menjunjung tinggi kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri. Tidak hanya itu, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, terdapat beberapa hal yang harus dihindari ASN, seperti ASN tidak diperbolehkan untuk berafiliasi dengan partai politik. ASN dilarang berpihakan politik. ASN dilarang untuk menyalahgunakan ASN diwajibkan untuk menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Bebas dari KKN dan intervensi politik. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Dan menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Dengan demikian, maka akan tercipta ASN yang profesional dan menjunjung tinggi netralitas. Ini Pak Gus di tengah. Contohnya adalah pada pilkada, Soalnya ASN akan dapat bekerja lebih baik jika tidak berpihak kepada soalnya partai. jero kan somo dong. Terus akhirnya main itu kok pos kan. Ada pengumuman. Pak Gus ini sanyo mulu iko portal. Mas Tenon, Mas. ASN dijamin oleh sistem merit serta berada di bawah pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Bila terjadi pelanggaran netralitas pada masa pemilu atau pilkada, silakan catat, foto, dan rekam. Laporkan kepada Bawaslu untuk level provinsi atau Panwaslu untuk level kabupaten dan kota. Selanjutnya, KASN akan mengeluarkan rekomendasi yang bersifat mengikat serta ancaman dengan tingkat ringan, menengah, dan berat. Perlu diingat, selain bebas intervensi, ASN dilarang diskriminatif dalam memberikan layanan. Halo. Mari Halo. bersama dukung ASN yang profesional dan akuntabel. Selanjutnya mari kita simak Ayo Sinau seri 30 dengan tema Netralitas ASN menyongsong Pilkada tahun 2024 bersama narasumber Bapak Dian Purwantoro, PSI, dipandu host Apriani Eka Kurnianingsih, HMD. Aduh, Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Sobat Ayo Sinau yang telah bergabung secara daring dalam program Ayo Sinau hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Perkenalkan, saya Apriani Eka, selaku host yang akan memandu jalannya webinar Ayo Sinau pagi hari ini, seri 30, Netralitas ASN menyongsong Pilkada 2024. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu kita telah berpartisipasi menyumbangkan suara kita dalam gelaran pemilihan umum serentak dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Seperti yang teman-teman ketahui bersama, di setiap sudut kota ataupun jalan yang kita lalui telah banyak spanduk ataupun baliho yang bergambarkan calon-calon ataupun bakal calon kepala daerah yang tentunya menandakan bahwa sebentar lagi kita akan menyongsong pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tahun 2024. Nah, seperti apa sikap yang harus kita ambil sebagai seorang warga negara, namun kita berkedudukan sebagai seorang aparatur sipil negara yang tentunya
harus tetap menjaga netralitas kita. Saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang aparatur sipil negara yang telah mengabdikan diri di Kabupaten Magetan kurang lebih 22 tahun lamanya. Beliau lahir di Magetan tanggal 28 Juni tahun 1974, beralamat di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Magetan. Mari kita sambut bersama narasumber kita, Bapak Dian Purwantoro. Selamat pagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi Bapak Ibu yang berkedudukan di tempat kerja masing-masing. Dan terima kasih. Ini host handal kita BKPSDM, Mbak April, yang tadi telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan netralitas ASN. Ini suara kami didengar dengan baik ya di tempat lokasi kerja masing-masing. Baik, Pak Dian. Oke, mari kita mulai saja. Terima kasih. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu, tadi telah sampaikan Mbak April bahwa kita sudah melaksanakan pemilihan umum, pilihan presiden, wakil presiden, kemudian DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPD. Alhamdulillah perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan pemilu di bulan yang lalu semua berjalan dengan baik, lancar, tidak ada hambatan apapun. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kita dievaluasi oleh Bawaslu Kabupaten Magetan bahwa ASN kita pada saat itu semua netral. Jadi tidak ada laporan-laporan yang masuk kepada Bawaslu. Kebetulan di pemerintah Kabupaten Magetan, BKPSDM, saya bersama Bu Nita itu masuk di tim Bawaslu. Di Bawaslu itu kita dari sisi ASN, ada dari kejaksaan, ada dari kepolisian. Dari hasil evaluasi, pemerintah Kabupaten Magetan pelaksanaan pemilu yang kemarin itu berjalan baik, lancar, dan tidak ada ASN yang melakukan pelanggaran. Ini harus kita apresiasi bersama. Semua itu berkat dukungan dari semua pihak. Dari Kepala OPD, komitmen dari Bupati, beserta jajarannya, dari Kepala OPD, beserta jajarannya, dan teman-teman ASN seluruh Kabupaten Magetan. Jadi keberhasilan itu adalah keberhasilan kita bersama. Dengan keberhasilan kita bersama yang kita laksanakan pemilu yang kemarin, saya berharap nanti kita masih ada satu tahapan lagi, yaitu pemilihan kepala daerah, kabupaten, kota, maupun gubernur di provinsi. Saya berharap Bapak Ibu harus mempertahankan prestasi kita yang pemilu kemarin kita berjalan baik, tidak ada pelanggaran. Dan saya juga berharap betul kepada Bapak Ibu untuk pilkada yang sebentar lagi kita laksanakan nanti juga sesuai dengan Pilpres kemarin, berjalan baik, tidak ada gangguan. Artinya tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Karena apa ya? Fungsi ASN di sini adalah sebagai pelaksana publik, juga pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Apapun kita ASN itu
apa namanya, sebagai contoh kita sebagai ASN sebagai parameter di instansi maupun di lingkungan kerja juga di lingkungan masyarakat kita. Maka itu harus betul-betul kita jaga. Mengapa kita harus netral? Mohon maaf Bapak Ibu, kita mengulas yang kemarin dengan yang ini sama sebetulnya materinya, cuman kita hanya sifatnya menguatkan saja, menegaskan kembali terkait dengan apa namanya ketentuan yang kita tidak boleh dilanggar. Kenapa kita, sekali lagi, kenapa kita harus netral? Karena ASN itu tidak boleh, ASN itu tidak boleh berpihak bentuk pengaruh manapun, kemudian tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Kenapa? Karena ASN itu punya daya tarik yang luar biasa untuk memengaruhi, baik di lingkup keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Oke. Jadi sekali lagi, kenapa kita harus netral? Karena ASN tidak boleh berpihak dalam bentuk pengaruh, kemudian tidak membuat pada kepentingan siapapun. Siapapun artinya di sini juga keluarga kita. Mungkin di dalam pemilihan kepala daerah nantinya itu mungkin saudara atau keponakan atau teman atau sahabat atau siapa, kita tidak boleh selaku ASN berpihak kepada kepentingan-kepentingan yang sifatnya pragmatis. Jadi kepentingan-kepentingan yang sifatnya sesaat. Kemudian ASN itu berkedudukan sebagai pejabat publik. Pejabat publik di mana kita sebagai pelayan masyarakat. Jadi ASN ada yang sebagai pelayan masyarakat ASN, ada yang kita ASN yang melayani betul-betul di lingkup masyarakat kita sendiri. Jadi kita tidak boleh diskriminatif dengan kelompok, golongan, dan politik dalam proses kita sebagai ASN melayani. Jadi, oh misalnya saya sebagai pelayan masyarakat, oh ketoknya si A ini berpihak pada salah satu calon A, B, C, D. Kita tidak boleh, karena kita sebagai ASN kita harus profesional dan apa nama, kita harus menjaga integritas kita selaku ASN. Ya kita harus melayani dengan baik, baik dalam arti bertutur kata, bertingkah laku kepada masyarakat atau ASN yang harus kita layani. Ini penting sekali Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu pahami. Kemudian lanjut sebentar. Nah, sudah share screen ya ini ya. Sudah. Pedoman pembinaan pengawasan netral ASN damai penyelenggaraan pemilu umum dan nah itu bisa Bapak Ibu apa namanya baca sendiri nggih. Baca sendiri, kami tidak perlu apa namanya menjelaskan secara panjang lebar, nanti bisa dipelajari karena saya percaya Bapak Ibu sudah apa namanya mempelajari yang kemarin. Jadi harapan kami, pesan kami mendapat titipan pesan dari Bapak Kepala BKP SDM, tentunya juga titipan pesan dari Bapak PJ Bupati maupun Bapak Sekda terkait dengan menjelang pilkada ini. Saya berharap betul. Jadi Bapak Ibu harus netral, jadi jangan menghindari
pengaruh-pengaruh, baik itu tutur kata, kemudian pengaruh atau mengarahkan ke salah satu calon, kemudian apa namanya membantu masang atribut karena di situ juga ada setiap pilkada itu juga ada apa partai, ya kita harus betul-betul di situ jangan sampai kita membantu walaupun mungkin itu saudara atau apa namanya teman atau apa. Jadi kita betul-betul di situ harus netral betul. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya memfasilitasi begitu. Karena apa? Dari situ nanti niatnya kita itu kadang-kadang tuh orang Jawa itu ewoh pekewoh itu justru nanti berdampak kepada diri kita sendiri. Mungkin kita harus ngecepin bendera partai lah, atau kita mengarahkan lah, atau kita mengumpulkan dukungan, baik dukungan itu secara tutur kata maupun dukungan pengumpulan KTP atau pengerahan massa, baik itu massa besar kecil atau sempat perkumpulan yang sifatnya kecil-kecil itu kita hindari Bapak Ibu. Saya berharap itu betul-betul Bapak Ibu hindari betul dan apabila Bapak Ibu nanti terjebak di dalam situasi seperti itu sampaikan bahwa ASN itu harus netral. Nah, cuman ada beberapa kendala. Jadi ada beberapa kendala teman-teman ketika di lapangan itu gimana Pak kalau di dalam sebuah keluarga itu salah satu mendukung salah satu calon. Ya kita netral-netral saja lah. Kita hindari hal seperti itu. Karena apa? Karena hal itu juga berdampak nanti apa ya potensi untuk pelanggarannya itu jauh lebih lebih besar gitu loh, jauh lebih besar gitu. Karena namanya masyarakat itu lawan politik kita, lawan politik ada lawan politik di situ karena mereka bertarung. Kemudian di situ juga ada tim sukses di situ, maka kita selalu apa namanya selalu dimonitor oleh mereka-mereka itu. Gitu. Bisa itu dilakukan rekaman, ya. Bisa kita dipotret dan hal-hal seperti itu bisa itu dilaporkan kepada Bawaslu daerah. Mungkin tahapannya adalah dilaporkan di Bawaslu tingkat kecamatan. Kemudian bisa sampai ke Bawaslu Kabupaten Magetan. Bisa juga sampai ke Bupati karena di situ ada pelanggaran. Nanti kita akan berkirim surat juga kepada kepala OPD semua penekanan atau menegaskan kembali bahwa ASN itu harus netral. Maka dengan acara webinar ini, Ayo Sinau ini, kami berharap betul jangan sampai ada ASN-ASN teman-teman kita yang terpengaruh. Nah, hal ini juga risiko itu ketika Bapak Ibu misalnya bagi kaum pria, kaum pria atau laki-laki yang mungkin seperti saya hobi ini ning warung. Mungkin ibu-ibu yang hobi ini ning pasar, ning kantin, ning depot ataupun tempat-tempat yang untuk gibah itu ya, itu juga hati-hati juga karena itu juga bisa apa namanya berdampak yang merugikan diri kita sendiri. Artinya tidak menutup kemungkinan kita akan bercerita banyak tentang itu lah, jelala atau kebetulan di situ ada salah satu orang-orang yang eh, melakukan dokumentasi. Nah, ini perlu Bapak Ibu hindari. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati betul di dalam bertutur kata, harus melihat tempatnya dulu, jangan sampai kita terlalu vulgar. Boleh kita eh, mendukung salah satu calon, tapi ya itu ditentukan pada bilik nanti ketika proses pencoblosan. Tidak perlu di apa ya dipublikasikan. Aku nanti mendukung ini, aku mendukung ini. Itu menurut ketentuan itu tidak boleh karena sangat berisiko. Nanti yang dirugikan adalah Bapak Ibu semua. Jadi terkait laporan-laporan nanti seandainya ASN itu melakukan pelanggaran itu bisa
sampai ke Bawaslu, dan itu bisa sampai tindak pidana. Kemudian kalau dari unsur kepegawaian itu bisa panjenengan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Hal ini kan juga apa ya, sisi pidananya juga dapat bagi mereka yang melanggar ya, sisi pidana juga dapat, sisi disiplinnya juga dapat. Hal-hal seperti inilah apa namanya Bapak Ibu harus hindari. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan. Jadi misalnya maaf ya, Bapak Ibu kan suka ya, mungkin seperti saya suka TikTok, mungkin Instagram, Facebook gitu. Berhati-hatilah karena di situ kan banyak berkeliweran iklan-iklan. Mungkin eh, salah satu calon gitu. Jangan sampai Bapak Ibu nanti maaf ya, mengelek, komen itu enggak usah lah, itu enggak perlu. Jadi enggak perlu di like, enggak perlu di komeni, hanya sebatas tahu program-program beliau-beliau ini enggak apa-apa, tapi enggak perlu melakukan hal-hal yang sifatnya like atau komen, karena ketika kita melakukan like itu bisa menjadi nanti bukti apa ya, secara apa Mbak April ini ya, itu bisa mengarah. Jadi kalau saya melek si A, saya like si B atau si C, berarti saya condong ke salah satu calon. Ini juga menjadi problem kita nantinya. Jadi harus berhati-hati juga karena kadang apa namanya kita itu menggunakan jari lentik kita itu ya harus hati-hati gitu loh. Jadi tangan kita itu walaupun tidak bisa apa-apa, tapi dia punya mata dan punya hati. Kadang kita selang asik dolanan HP, klik klik klik, nah ini menjadi suatu masalah. Jadi gunakan media sosial, gunakan HP kita itu untuk hal-hal yang sifatnya positif dan tidak merugikan diri kita sendiri. Itu penting, itu perlu dijaga. Jadi hal-hal seperti itulah Bapak Ibu kenapa kami gencar ya, ini gencar menyampaikan terkait dengan netralitas. Itu kami tidak ingin ASN di Kabupaten Magetan itu melakukan atau disadari atau tidak disadari melakukan hal-hal yang itu berpotensi untuk pelanggaran disiplin dari sisi kepegawaian, bisa juga ke pidana. Coba kita hindari hal-hal seperti itu. Jadi prestasi kita yang kemarin, yang kita betul-betul sudah bagus kemarin, tidak ada pelanggaran, ya kita pertahankan. Ya Mbak April, kita pertahankan, jangan sampai ada pelanggaran lah, repot nanti. Yang repot itu juga panjenengan, kami yang juga di BKPSDM, juga Bawaslu, yang nanti tentunya panjenengan akan diperiksa dengan bukti-bukti yang ada, diklarifikasi, dicari buktinya, benar enggak ini, seperti itu. Tapi kalau sudah dari bukti-bukti itu sudah menguat, sudah ada bukti, ya diproses itulah. Ini hal seperti inilah yang harus Bapak Ibu hindari. Terus kemudian bagaimana Pak kalau kita misalnya dari saudara kita itu ada yang mencalonkan, terus itu kebetulan satu rumah atau dempet rumah itu loh. Nah, Mungkin suami atau istri. mungkin bisa juga suami atau istri, ya maaf ya. Mungkin kita ASN ada yang kita selaku ASN, kemudian istri atau suami kita juga mungkin bukan ASN. Nah, kebetulan istri atau suami yang bukan ASN ini salah satu tim sukses. Nah, ini betul-betul Bapak atau Ibu di rumah harus betul-betul nantinya betul-betul menjaga netralitas ini. Secara teori mah ya ya lah, bojomu tim sukses ya biarlah, suami istri tim sukses biarlah.
awakmu netral, tapi itu susah memang. Susah. Secara teori itu mudah, tapi secara pelaksanaan itu juga berat itu. Tapi saya percaya dengan ukuran Pilpres kemarin, ya alhamdulillah kita tidak terjadi apa-apa. Jadi kemarin ada yang sempat telepon saya, Pak, ini kebetulan keponakan saya ini mencalonkan suatu menjadi seorang anggota dewan. Yo anu Bu, jenengan harus betul-betul netral, sudah tidak usah ikut sana sini, tidak perlu gitu, tidak perlu. Pun yang bisa membatasi jenengan piyambak, yang tahu adalah panjenengan piyambak. Maka jenengan harus betul-betul bisa menjaga semua itu. Itu memang berat itu di dalam satu rumah Mbak Apri pada waktu. Tapi disorot betul oleh tim-tim yang lain gitu loh. Dilirik betul, mencari lengahnya, apalagi ketika kita ASN ini betul-betul menjadi apa ya, sorotan publik gitu loh. Sorotan publik yang itu sangat berita-berita yang sensasional yang untuk bisa dipublikasikan. Nah, ini hal seperti inilah saya berharap Bapak Ibu ASN yang di mana di lingkungan kerja kita, di lingkungan masyarakat kita itu sebagai contoh, sebagai parameter, maka kita harus betul-betul netral. Terus kemudian ada yang bertanya waktu itu, Pak, saya kalau misalnya cuti gimana? Cuti dalam rangka apa? Ya dalam rangka ya gimana dong saudara, saya juga mencalonkan seperti ini, yo rewang-rewang mas ada sebenarnya. Yo kalau cuti ya monggo, tapi cutinya itu hak. Tapi cuti itu nanti tergantung dari atasan jenengan, menyetujui enggak. Cuti dalam hal apa itu harus dijelaskan supaya tidak nanti berdampak bahwa cuti jenengan itu membantu saudara atau mensukseskan. Nah ini harus betul-betul dijaga ini harus betul-betul dijaga jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran di situ. Sekali lagi kita sebagai ASN itu yang monitor tuh banyak Bapak Ibu. Jadi tidak hanya media tapi ya orang-orang yang selalu melihat gerak-gerik kita. Maka kita harus bijak betul dalam menggunakan media sosial, terutama di HP panjenengan, dan sampai nantinya itu berdampak yang tidak baik kepada panjenengan. Saya tidak terlalu bicara aturan-aturan. Saya yakin yang kita sosialisasikan atau yang kita sampaikan ini sudah kita sampaikan Mbak April yang waktu Pilpres kemarin itu bersama dengan Bawaslu, dan kita juga waktu itu di Ayo Sinau di season berapa saya lupa, itu juga melibatkan Bawaslu untuk menyampaikan hal-hal yang pagar-pagar yang ASN tidak, ya jangan berharap jangan sampai ada pelanggaran di situ. Jadi di sini kami di BKPSDM sifatnya hanya menegaskan saja Mbak April. Jadi kita nggak perlu mengulas panjang lebar teraturan karena ya apa yang kita sampaikan dengan yang kemarin itu intinya sama. Jadi kita hanya menekankan saja prestasi kita yang kemarin yang nihil, tidak ada pelanggaran, diharapkan nanti di pilkada nanti jangan sampai ada pelanggaran yang nanti dapat merugikan kita semua. Karena di pilkada ini lebih sensitif Bapak Ibu, jadi hati-hati betul. Karena di pilkada itu sangat sensitif sekali, sangat sensitif. Jadi pilpres itu juga sensitif, mungkin pemilihan anggota legislatif juga sensitif, tapi kalau pilkada ini jauh lebih sensitif lagi. Jadi gesekannya itu justru lebih berpotensi ke situ. Potensinya lebih besar kalau pilkada itu dibanding mungkin pilpres. Mungkin kalau pilpres itu hanya sekilas karena kan pilpres itu kan orangnya di sana.
Kalau pilkada orangnya di lingkup kita sendiri, itu, di Yang akan lingkupnya memimpin ya, Pak. yang akan memimpin daerah kita sendiri dengan bersama jajaran tim Oke. suksesnya. Di situ ada ya tentu saja macam-macam, ada dari kepartean, ada dari purna apa. Nah ini itu apa namanya gesekannya justru itu nanti lebih lebih apa ya lebih luar biasa. Maka kenapa kita harus netral dan betul-betul kita menjauhi hal seperti itu ya, jangan sampai kita masuk di dalamnya lingkaran mereka gitu. Kita harus di luar lingkaran kita. Justru kita sebagai ASN jangan sampai melanggar, tapi kita harus dapat mensukseskan pilkada ini berjalan baik dan tidak ada berjalan lancar, tidak ada hambatan apapun. Justru tugas ASN di sini adalah ikut mensukseskan apa ya pesta demokrasi daerah ini di lingkup kabupaten kota di sini juga di provinsi gitu loh. Karena nanti bersamaan antara pilkada daerah sama provinsi gitu. Nah, tentunya ASN di sini juga ada yang eh, orang Kabupaten Magetan, ada yang mungkin dari kabupaten atau kota Madiun misalnya, atau Ponorogo atau Ngawi misalnya. Itu bisa terjadi. Maka jenengan juga sama saja, baik jenengan berkedudukan sebagai ASN di Magetan, tapi tempat tinggalnya di kota Madiun atau Ponorogo juga sama karena kita gelaran ini kan serentak, pesta ini serentak. Maka ketika serentak inilah jenengan harus sekali lagi harus apa namanya berhati-hati di dalam apa namanya bertingkah laku gitu. Justru kita sukseskan, kita dorong masyarakat di lingkup kita. Kemudian anak-anak muda ini yang remaja yang sudah punya hak pilih ini kita dorong, kita semangat, ayo aspirasikan tentukan pilihanmu yang sesuai dengan hati nuranimu, sesuai dengan apa yang menjadi apa namanya ya program-program calon-calon ya, wah aku ketoknya cocoknya milih si A, si B, si C, nggak apa-apa silakan. Itu haknya yang bersangkutan, tapi kita selaku ASN tidak mengarang, tapi kita ayo kontribusi yo, karena suaramu itu dibutuhkan oleh apa namanya kabupaten, kota maupun provinsi untuk menentukan nanti apa salah satu calon yang mungkin bisa membawa kabupaten, kota, provinsi kita menjadi yang lebih baik. Jadi, itu fungsi ASN. Jadi kita memfasilitasi yang baik. Artinya mendorong, mensukseskan ya. Sekali kita mendorong, mensukseskan berjalannya pemilu, tidak mengarahkan calon pilihan itu tidak, tapi kita mendorong agar apa namanya sekitar kita ya bergotong royong, ayo nyoblos gitu. Jangan sampai ada yang golput atau apa ya, kita menghindari apa namanya hal-hal seperti itu. Sekali lagi berat Bapak Ibu, jadi kalau di ketentuan itu memang kalau kita melanggar disiplin karena pemilu itu bisa dijatuhi sanksi berat. Maka ya saya berharap pada Bapak Ibu jangan sampai nanti ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Ya mungkin sekilas penekanan-penekanan kami terkait dengan apa namanya apa namanya ini Ayu Sinawi ini terkait dengan netralitas ASN. Ya gambarannya seperti itu. Ya monggo Mbak April, mungkin ada dari peserta yang ingin bertanya atau sharing, nggak apa-apa, kita di sini apa ya cenderung kita sharing lah, kita ngobrol aja supaya lebih hangat lah, mungkin itu. Monggo Mbak April. Terima kasih banyak Pak Dian atas pemaparannya, kemudian berbagi pengalaman dan juga pengetahuan beliau terkait dengan netralitas ASN. Mungkin di sini ada beberapa hal yang menjadi apa ya kata kunci ya Pak Dian, netralitas ya Pak Dian. Jadi tidak berpihak kita kepada salah satu calon ataupun pasangan calon, baik partai manapun itu. Jadi teman-teman, kalau misalkan memang ada yang ingin bertanya
atau ngobrol nih, mencurahkan, ada unek-unek apa yang ingin ditanyakan terkait dengan netralitas ASN, terutama kita sebagai seorang aparatur sipil negara dalam menghadapi Pilkada 2024 ini, monggo bisa melalui fasilitas raise hand ataupun dapat menggunakan fasilitas room chat di aplikasi Zoom ini. Monggo, disilahkan. Oh, ada Pak Dian. Ada Nggih. yang bertanya, nggih. Boleh langsung, nggih, nih, nggih. Ya, Izin bertanya dari Bapak Danang Mardianto dari Dinas Perhubungan. Ngapunten ya, Pak. Izin bertanya, kalau orang tua kita maju pilkada atau saudara kita maju pilkada, apa kita tetap nggak boleh untuk membantu? Ribon Pak Dian. Monggo Pak Dian. terima kasih Mbak Apri. Tadi ada yang menanyakan terkait dengan apa namanya Mas Danang nggih. Ini jawaban apa ya, pertanyaan mudah tapi sulit dijawab ini. Pertanyaannya gampang tapi sulit dijawab itu. Salah satunya nanti saya sampaikan nggih, izin bertanya Pak, kalau orang tua kita maju pilkada atau saudara kita maju pilkada, apa kita tetap nggak boleh membantu? Saya bicara teori, ya, ketentuan, sebaiknya jangan membantu. Kalau orang tua, teman, saudara, destiny itu menjadi tim sukses. Jangankan kok apa ya menjadi seorang kepala daerah, menjadi tim sukses pun sebaiknya kita hindari itu. Nah, jadi supaya tidak apa namanya kita supaya tidak terbawa arus di situ. Jadi kami menghimbau ini secara apa ya, secara bahasa Jawa ngarani sakleke atau itu enggak usah lah, kita mending duduk manis di rumah lah. Jadi kita enggak usah banyak bicara membagi kaos, apa stiker, apa ngobrol ke orang itu, ya sebaiknya ya janganlah. Kita hindarilah. Ya karena risiko itu bukan tanggungnya sopir, risiko itu tanggungnya penumpang itu sendiri. Artinya nanti yang menanggung panjenengan. Atau mungkin ini Pak Dian, ada batasan-batasan mungkin dalam membantu atau memang segala prosesnya nggak boleh gitu. Ya, Gimana Pak ya Dian? membantu kalau terbuka itu risiko itu ya. Menurut saya loh, nggih. Menurut saya risiko. Seandainya di perumpamaan eh, misalnya ibu saya itu mencalonkan kepala daerah. Ya di sisi lain, ini ada yang bertanya lagi nih, Mas Gun Setia Sekwan ini. Menegaskan Pak Dian, Oh, terlibat durhaka sama orang tua gitu. ya nggak apa-apa, bantu saja. Risiko tanggung jenengan ke Mas Gun. Nggak apa-apa, nek sama bantu bantu saja. Tapi secara aturan tidak boleh. Tapi kan risiko tanggung, bukan tanggung sopir, tapi tanggung penumpangnya sendiri. Jadi mungkin kapasitas membantu tuh hanya di dalam skup di rumah. Artinya, ngewang-ngewang godok-godok banyu, nah itu nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi kalau kita keluar itu sampai menyampaikan aspirasi, mengarahkan, menempel, terus kemudian mempengaruhi teman, saudara, tetangga, ya itu yang tidak boleh gitu. Karena itu sangat apa namanya berisiko terhadap diri kita sendiri. Ya, sebaiknya dihindarilah. Mungkin itu nggih Mas Danang Mardianto dari Dinas Perhubungan. Ya. Begitu nggih Bapak Danang. Semoga memberikan gambaran, sedikit gambaran terkait bagaimana harus memposisikan diri ketika keluarga ataupun orang tua kita maju sebagai calon di pilkada. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih melalui fitur chat di sini dari Pak Budi Nur R dari Disnakan. Kalau saya punya usaha cetak banner dan jasa pemasangan banner dan sarana kampanye, apakah diperbolehkan melakukan pemasangan banner tersebut? Kan biasanya tuh ada yang include itu Pak Dian. Ya. Kita pesen desain hingga cetak, kemudian sekaligus pemasangannya karena include dalam satu biaya tersebut. Betul. Gimana? Monggo Pak Dian. Ini pertanyaan yang bagus ini.
kebetulan saya tuh punya teman namanya Umi Upi. Nah, saya punya temunya Upi itu dia punya percetakan besar gitu di lingkup Kabupaten Magetan itu ada namanya Umi Upi. Iya. Jadi dia punya percetakan. Ketika kita punya itu kan usaha gitu. Jadi eh, di sisi lain ini maaf ini kacamata saya ya. Di sisi lain ketika kita punya usaha percetakan itu satu bahwa itu adalah usaha yang menyerap tenaga kerja. Kita dari keuntungan itu kita juga untuk menghidupi karyawan dan keluarga. Kemudian yang kedua, eh, hasil percetakan itu juga salah satunya mensukseskan berjalannya pemilu. Oke. Jadi kalau panjenengan itu punya usaha percetakan, silakan tidak apa-apa. Menurut hemat kami itu tidak apa-apa karena jenengan mencetak foto, kemudian spanduk, kemudian alat-alat peraga seperti itu. Ada tuh Mbak gambar-gambar alat peraga itu ya mungkin kecil-kecil atau kertas atau apa model stiker atau mungkin baliho yang besar. Tidak apa-apa, itu kan itu jenengan punya alasan. Karena apa? Alasannya adalah usaha. Itu usaha. Kemudian yang poin yang terakhir tadi pemasangan banner. Tentunya di situ karena jenengan itu selaku ASN yang punya usaha seperti itu tidak apa-apa, tapi terkait dengan pemasangannya jangan jenengan lakukan sendiri. Misalnya teman saya itu seorang ASN namanya Umi Upi, itu dia masang sendiri, jadi punya usaha percetakan, jadi dipasang sendiri. Jangan, walaupun itu ketika kita pesan itu sudah include, Mbak April, iya, satu layanan. Jadi pesan jadi kita tanggung jawab juga masang, karena di dalamnya juga ada biaya yang sudah diberikan kepada kita yang harus dipasang. Tapi ketika pemasangan itu tidak harus, itu harus dari kita. Kita kan melihat kembali ke diri kita sendiri. Oh iya, aku ki ASN. Dan aku masang ini kingku nek difoto piye. Nah, ini nggih. Jadi itu hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Yang penting adalah usaha jenengan tetap berjalan dengan baik, lancar, kemudian pemesanan bannernya itu dibayar, tapi sing masang jangan sampai kita selaku ASN jangan sampai masang. Biarlah karyawan kita yang bukan ASN. ya, misalnya Mas Andre, Mas Dwi itu yang masang nggak apa-apa karena dia bukan ASN itu gitu. Bupi cukup di dalam rumah saja. Mungkin itu gambarannya. Seperti itu nggih, Bapak Budi Nur R dari Disnakan. Monggo kalau ada yang mau bertanya lagi, ini karena ada 3 hadiah nih, door prize menarik dari Bank Jatim untuk 3 penanya terbaik. Nantinya akan mendapatkan door prize tersebut. Monggo. Yang lainnya untuk berpartisipasi boleh kalau mau langsung raise hand aja, kemudian nanti ngobrol langsung. Atau kalau misalkan malu nih, gitu, boleh menggunakan fitur chat yang ada di Zoom Meeting. Seperti itu. Jadi ini ya Pak Dian, menyongsong pilkada itu memang lebih riskan daripada untuk yang pemilu serentak maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena berkaca pada mungkin tahun-tahun sebelumnya adalah ada faktor-faktor tertentu yang menjadi pertimbangan seseorang ketika mungkin A yang terpilih, mungkin B yang terpilih gitu. Kedepannya mungkin akan mempertimbangkan apa ya Pak? Ya itu tadi, 1 mungkin ada ewu pekewu, kemudian 2 mungkin ada indikasi-indikasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan seperti itu. Ada lagi yang bertanya dari Kecamatan Pati, tapi mohon maaf tidak ada namanya ini. Ini Pak, kalau kita berkampanye secara gerilya, ini maksudnya gimana nih? Berkampanye secara gerilya berarti masif ya untuk menyatakan dukungan ke salah satu nih. Gimana Pak Dian? Kita berkampanye secara gerilya, ini mesti Bapak, Ibu, Mbah Yuti dulu itu mungkin seorang pejuang. Jadi seorang pejuang. Ya, jadi kan semangatnya menggebu-gebu. Indonesia itu kan toh.
apa namanya andalannya bambu runcing dan perang gerilya. Iya nek Muncul ya. gitu kan. Muncul. Jadi ilmunya kayak teman-teman saya itu seperti teman saya punya teman itu juga namanya itu juga ilmunya ilmu kelelawar gitu. Ya, jadi gerilyawannya dia itu malam hari. Kalau pagi sampai sore bubuk. Itu apa ya kalong, dan kulo itu bahasanya codot. Jadi bagaimana kalau gerilya? Ya lebih baik jangan bergerilya lah. Baik panjenengan di rumah. Kalau malam-malam hari itu katanya dokter kesehatan tidak bagus. Lebih baik di rumah istirahat Sama keluarga gitu bersama Pak Dian. keluarga itu jauh namanya lebih baik. Kalau gerilya itu risikonya apa? Ya ora konangan ini ora apa-apa. Aman. Tapi ketika panjenengan itu apa namanya konangan atau ketahuan itu menjadi bumerang dunia sendiri. Tapi saya berharap jangan sampai bergerilya. Itu sangat sekali lagi tadi disampaikan April karena adanya itu gesekannya itu luar biasa. Gesekannya luar biasa. Berhati-hatilah ketika panjenengan nanti menjelang atau hari-harinya pemilu itu betul-betul harus betul-betul netral, risiko. Nah, mungkin ini ya lebih tepatnya hari apes atau waktu apes tuh nggak ada di kalender gitu. Jadi mungkin awalnya berjalan lancar nih gitu, tapi kan kita nggak tahu tiba-tiba pas lagi ininya ketahuan gitu, dan itu kan resikonya menjadi tanggungan kita masing-masing, bukan lagi orang yang kita dukung, karena secara aturan memang yang mengikat kita sebagai aparatur sipil negara. Begitu nggih dari tadi Kecamatan Parang Pak Dian. Kemudian ada lagi, oh ini dari mana ini? Dari Bimo, Bapak Bimo dari Sekretariat Dewan. Izin bertanya, minimal bukti apa yang masuk kategori bahwa ASN bisa dijatuhi sanksi karena ketidaknetralan? Buktinya apa nih Pak Dian? Minimal Pak Dian. Apa ya? Itu bisa berbentuk laporan. Perlu kami sampaikan dulu itu kami menjadi tim pemeriksa waktu itu BKD sama inspektorat. Jadi ada laporan bahwa ada ASN yang tidak netral dan kebetulan dia ketangkap basah. Ketangkap basah artinya ketika dia ngedum apa ya, yo mengarahkan dan sudah diingatkan sebetulnya sama teman-temannya, Pak, Pak, Bapak itu seorang ASN, jangan sampai mengarahkan. Tapi ya aku ndak arep pensiun nek. Waktu itu seperti aku ndak arep pensiun nek. Jadi dia mengarahkan, tapi sama Pak Waslu juga sudah diingatkan. Sudah Pak, jangan berhenti, jangan mengarahkan. Nanti risiko dengan ASN. Tapi dia tetap nekat. Gitu. Bahkan dia sampai, maaf ya, sampai dia ngedum duit, membagi uang kepada lingkungannya. Karena dia ikut di dalam Orlap atau tim sukses lah, masuk di tim sukses. Akhirnya sudah diingatkan, ada dokumentasi foto, kemudian yang diberikan juga mengaku bahwa diberikan dari Pak A, bahwa saya diberikan uang sejumlah sekian. Maka dari laporan itu bisa laporan, ada bukti, bisa dilaporkan di Bawaslu, Bawaslu pasti ke Bawaslu, juga bisa dilaporkan kepada Bupati. Nah, maka dari laporan itu dan bukti yang ada itu dipelajari. Tentunya tidak serta-merta, oh ini melanggar harus hukum, tidak. Artinya dipanggil, dimintai keterangan, benar enggak kamu melakukan ini, dokumen ini. Kalau dari hasil klarifikasi pemeriksaan itu dia melakukan pelanggaran, maka harus dijatuhi sanksi. Di dalam surat edaran BKN juga menyampaikan dan Menpan, ketika ada ASN yang melakukan pelanggaran maka dijatuhi hukuman disiplin berat, tidak sedang, itu berat. Itu. Jadi lebih baik kita hindarilah hal-hal yang sifatnya itu merugikan kita sendiri. Sekali lagi kami sampaikan,
pilkada sebentar lagi kita laksana di Kabupaten Magetan itu sangat sensitif, riskan untuk bisa menjadi konflik, baik benturan masyarakat dengan salah satu calon tim sukses maupun ASN yang dibentur-benturkan oleh kegiatan yang akan di pilkada itu. Jadi betul-betul kita harus menjaga diri yang baik lah. Ya memang itu berat, tapi kita berusaha lah, jangan sampai nanti kita terjebak dalam situasi politik praktis, kita hindari betul. Itu mungkin Mbak April. Berarti minimal foto pun sudah bisa ya Pak, Bisa. tapi dari foto tersebut masih ada proses selanjutnya, jadi ada klarifikasi, ada permintaan keterangan gitu. Iya. Jadi misalkan teman-teman mengadukan nih, ada aduan kaitan dengan indikasi adanya pelanggaran netralitas melalui foto boleh, tapi proses selanjutnya sampai dengan dijatuhi hukuman disiplin itu berproses yang dilaksanakan di tim ya Pak Dian, tidak serta-merta ketika mengirim aduan foto terus langsung dijatuhi hukuman, tidak seperti itu, tapi masih ada proses selanjutnya. Mangkaten nggih untuk Mas Bimo apa Pak Bimo ini dari Sekretariat Dewan, terima kasih. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Danang Mardianto lagi Pak Dian dari Dinas Perhubungan nih. Mas Danang getol banget ini. Iya. Suka saya, iya. Antusias sepertinya ini kaitan dengan netralitas ASN ini. Terima kasih ya Bapak Danang ini. Pertanyaannya, apakah ada call center pengaduan, pelaporan ASN nih Pak Dian dan lain-lain yang memihak ke salah satu paslon gitu? Atau mungkin misal ini Pak Danang ini menemukan ada indikasi nih kok temenku atau siapa kenalannya gitu yang ASN juga ada indikasi melakukan pelanggaran netralitas gitu. Lapornya kemana nih Pak Dian gitu. Terima kasih Mas Danang. Mas Danang 2 kali pertanyaan ya. Nanti door prize-nya iPhone 20 nanti. Belum Pro Max. Pro Max. Wis terbit dong iPhone 20. Dereng Pak. Oh belum. Ya. Nanti dia iPhone 20 tapi menunggu pabriknya mencetak iPhone 20. Baik. Baik Mas Danang, terima kasih. Kami tadi sudah menyampaikan bahwa kalau call center itu kan sifatnya hanya aduan yang apa sifatnya ya WA ya itu. Jadi kurang menggigit lah. Udah kalau memang ada teman kita ASN yang melakukan indikasi melakukan pelanggaran, jenengan punya bukti, ya sudah dilaporkan pada bupati. Ya langsung ke Pak Bupati bahwa ASN nama ini telah melakukan pelanggaran, telah melakukan menjadi ikut serta salah satu paslon, itu bisa langsung ke Bupati, kepadanya langsung Bupati, atau juga bisa paralel dua, jadi bisa ke Bawaslu ataupun Bupati. Tapi biasanya nanti dari Bawaslu itu kalau ada pelaporan seperti itu ditindaklanjuti. Kalau memang itu mengarahnya pidana pasti dilaporkan ke Polres. Tapi kalau mengarahnya ke pegawaian, maka dari Bawaslu kemarin setelah kita koordinasi itu diturunkan kepada Bupati supaya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap ASN yang terindikasi itu. Jadi bisa pidana, bisa ke pegawai. Jadi dari Bawaslu itu sekali lagi bisa mengarah pidana ke Polres. Dan bisa dari Bawaslu, dari hasil pemeriksaan itu nanti diturunkan ke Bupati. Nanti Bupati akan diturunkan di inspektorat, kemudian akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin itu gambarannya nggih Mas Danang terkait dengan laporan kalau ada indikasi teman kita yang ASN yang mendukung salah satu paslon gitu loh. Jadi kami sarankan nanti pengaduan langsung ke Bupati saja. Jadi jangan lewat walaupun di PKPSDN itu ada WA Center. Di inspektor juga ada WA Center. Cuman kan lebih baik kalau nama laporan itu indikasi seperti itu lebih baik laporan langsung ke Bupati dengan dokumen-dokumen yang mendukung yang menguatkan. Mungkin itu Mbak April yang kami sampaikan. Pak Dian. Terima kasih ya Bapak Danang Mardianto. Kemudian selanjutnya dari Bapak Ki Ageng nih, dalam rangka menghindari ketidaknyamanan antara yang lapor. Ini masih ada kaitannya dengan Pak Danang tadi nih Pak. Antara yang lapor dan yang dilaporkan atau terlapor. Apakah data pelapor nih bisa diamankan gitu. Jadi
istilahnya gimana ya Pak? Biar nggak ketahuan nih siapa sih yang ngelaporin gitu. Gimana Pak Iya. Dian? Baik. Eh, kami memahami posisi panjenengan. Sing arep dilaporne tanggane dhewe, mesti tanggane dhewe, gak mungkin orang lain, nggih. Pasti tanggane dhewe. Iya Pak, pasti Iya. tahu. Oleh tak laporne, engko ke omahku tiba, ngapa apa kan itu bisa terjadi seperti itu. Bisa. Karena apa ya? Apa namanya? Eh, pasti yang laporan itu kan harus mengenalkan namanya. Ya menurut hemat saya begini. Memang ini ada dua pilihan. Yang pertama, ketika kita melaporkan sesuatu, kita yang melaporkan maupun yang dilaporkan itu identitasnya harus jelas. Itu harus jelas identitasnya. Kemudian dua, ketika melaporkan itu tidak ada identitas yang jelas, yang melaporkan tapi yang dilaporkan itu punya bukti-bukti yang kuat, ya tidak menutup kemungkinan hal itu juga akan dilakukan nantinya pemeriksaan. Karena ada yang ingin tidak diketahui pelapornya. Monggo, kalau jenengan misalnya nanti ada ASN yang melanggar, jenengan tidak ingin dikenal oleh orang itu, lingkungan jenengan, udah kita sembunyikan. Tapi ketika melaporkan itu harus betul-betul memiliki dokumen atau data yang kuat. Tentunya nanti yang menentukan adalah tim pemeriksa. Ini layak diproses tidak ini, karena yang melaporkan tidak ada namanya. Tapi dari Bukti. kronologis dan bukti-bukti yang kuat ya bisa diproses itu. Jadi misalkan anonim gitu nggak apa-apa ya Pak Dian? Atau seperti apa? Ya sebaiknya jangan anonim. Sebaiknya Tapi jangan. kalau ketakutan, karena juga mungkin jenenge tonggar ngelapori izin wedi gitu. Iya. Ya silakan anonim, tapi kami tidak menjamin bahwa itu apakah diproses atau tidak, karena anonim itu nggih. Tapi mestinya harus diproses. Asalkan itu tadi yang dilaporkan memiliki bukti-bukti yang kuat, yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Mungkin itu. Tapi misalkan ini Pak Dian, tetap melaporkan dengan identitas lengkap nih, dan laporan itu bisa masuk. Apakah ada semacam apa ya? Mungkin teman-teman kayak jaminan keamanan bahwa namanya tidak akan terdeteksi atau terpublikasi pada terlapor. Mungkin saya bicara realita ya. Saya bicara realita. Jadi ketika orang yang melapor, kita melihat alur. Ketika melapor, kalau jenengan kelapor ke Pak Bupati, misalnya ke Pak Bupati Magetan, Pak PJ Bupati nih, Bupati Magetan. Selanjutnya lewat bagian umum. Bagian umum nanti naik ke asisten, naik ke sekda, baru ke bupati. Dari bupati turun dari sekda, kemudian disposisinya ke inspektorat dilakukan pemeriksaan. Pertanyaannya, ketika surat itu berjalan-jalan, naik, berjalan-jalan turun, tentunya itu melalui ASN yang mengagenda. Tentunya melalui sekpri, sekpri di asisten, sekpri di sekda, sekpri di bupati. Kemudian turun jalan-jalan lagi surat itu ke inspektor. Di situ juga akan diagenda lagi. Nah, tentunya itu menjadi apa ya? Saya tidak menjamin ketika jenengan melaporkan itu bisa semua tertutup. Saya tidak menjamin itu karena namanya orang itu ketika mendapat berita, enak lho sing nglaporne kowe iki. Napa? Sapa sing laporan? Dia nglaporne. Wah, itu bisa terjadi. Tapi gimana ya? Ya sekali lagi saya tidak menjamin bahwa kami tidak berani menjamin bahwa itu yang melaporkan itu akan akan aman identitasnya, tidak. Tapi kalau misalnya nama saja kan ya enggak apa-apa sih, sebenarnya enggak lengkap sih. Tapi sebenarnya gimana ya? Saya jujur ya, saya menyampaikan itu juga enggak enak sama Bapak Ibu. Kita harus transparan, kita harus terbuka, tapi di sisi lain kita harus menjamin nggak Pak Dian nanti ketika laporan saya itu betul-betul nantinya itu menjaga dirinya, menjaga saya tidak berani menjamin karena maaf masyarakat
atau orang itu terkadang begini. Ketika kita mendapat informasi apa itu ada suatu kebanggaan yang kita ceritakan. Kalau ungkar dari tinggi, kayak lo. Kadang kita suka bercerita kepada orang-orang seperti itu karena apa ya? Kita tuh gimana ya? Kita tuh terlalu bangga ketika kita tuh mendapat informasi. Padahal sebetulnya informasi yang hal seperti ini tidak baik untuk disampaikan. Seperti apa, haus pengakuan. Ya. Jadi soko-soko ketemu, soko Pak Dian. Waduh, gendero saya dhuwur. Nah, ada ya, ada seperti itu. Jadi kadang-kadang ya namanya pengakuan, mengaku bahwa saya itu pintar, mengaku saya itu sumber informasi. Ya itu juga gimana ya, setiap orang berbeda-beda gitu. Jadi sekali lagi kami tidak bisa menjamin 100% kerahasiaannya panjenengan. Tapi kalau di Bawaslu mungkin bisa karena dia bukan seorang ASN. Tapi kalau ASN nyun sewu nggih, ASN itu kata teman-teman saya di warung nek ngopi itu kadang lambe turah gitu loh. Oh dawane sak meter sudah di 10 meter gitu loh. Kan suweneng apa ya? Gibah itu suweneng. Ya tadi disampaikan timbul pengakuan, wah aku sok ngerti, aku lu ngerti segala-galanya. Kalau saya laporan kayak lo si A gitu. Kadang-kadang ASN itu seperti itu. Ya istilahnya boleh ambil turah lah. Jadi kita berbijaklah untuk menyampaikan segala sesuatu. Ini perlu disampaikan, dan ini tidak perlu disampaikan. Mungkin itu Mbak Agil. Siap. Seperti itu nggih dari Kecamatan Parang mau nggih. Selanjutnya dari Diskominfo Magetan ini atas nama siapa ini? Mas Krisna. Jika ASN dalam proses pemeriksaan terkait netralitas dari internal sampai dengan keputusan ASN dan terbukti Pak Dian, bagaimana status ASN bersangkutan dalam rentang waktu tersebut? Karena kan kemarin ada semacam apa ya Pak, kesepakatan ya dari BKN, kemudian KSN, Bawaslu, bahwasannya kan ada rencana untuk apa ya, menonaktifkan sementara NIP yang bersangkutan gitu Pak Dian. Monggo Pak Dian. Ya, memang di ketentuan PP 94 itu disampaikan Mas Krisna. Jadi ASN ketika sudah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat ataupun Bawaslu atau Polres pun memang harus dinonaktifkan. Jadi istilahnya dia diberhentikan sementara. Ketentuan seperti itu. Walaupun itu tidak ditahan, selama dia apa namanya? Gini, ini perlu saya sampaikan ini karena sensitif, nggih. Jadi gini, ketika ASN itu sedang menjalin pemeriksaan oleh inspektorat karena terlibat atau indikasi atau diduga melakukan pelanggaran, selama dia menjalin pemeriksaan maka dia dinonaktifkan sementara jadi ASN. Jadi tetap dia bekerja, tapi dia dinonaktifkan. Artinya dia tidak apa ya namanya ya berhenti pekerjaan. Artinya secara pekerjaan di kantor dia berhenti, tetap masuk kerja, tapi dia tidak melakukan apa ya pekerjaan yang sifatnya kebijakan atau apa itu dia tidak boleh. Itu aturan seperti itu. Jadi dinonaktifkan. Dua, harus dibedakan ketika PNS itu diberhentikan sementara karena disangka dan ditahan. Itu berbeda. Jadi tolong Bapak Ibu sampaikan, perlu ketahui kalau ada ASN yang ditahan oleh pejabat yang berwenang, maka dia harus diberhentikan sementara. Artinya dia tidak aktif sebagai ASN. Jadi tidak boleh masuk kerja sudah karena dia ditahan kan. Ketika dia ditahan maka otomatis dia diberhentikan sementara. Tapi ketika ASN itu diduga melakukan pelanggaran secara aturan itu dia harus diberhentikan, bukan diberhentikan, dinonaktifkan dulu tuh dari jabatan. Tapi dia tetap masuk kerja. Karena tidak kaitan dengan pidana. Kan baru proses itu yang membedakan. Jadi tolong penyampaian saya tadi jangan sampai menjadi apa ya, menjadi wilayah abu-abu. Loh Pak, ya kayak kok nek dia melakukan suatu pelanggaran pemilu netralitas kok masih masuk kerja. Karena satu dia
ranahnya ya Pak, berarti. bukan masuk wilayah pidana, Pidana. sementara belum masuk pidana, tapi dia masuk wilayah disiplin ASN. Disiplin. Jadi kepegawaian saja. Nggih. Jadi yang dinonaktifkan adalah statusnya kepegawaiannya dia. Tetap Tetap bekerja, Nggih. tetap sifatnya ya kalau kebijakan yang sifatnya penting-penting ya dia tidak Tidak boleh bisa. pegang itu sampai dia nanti diperiksa sampai nanti ketemu hasilnya Hasilnya. apakah dia melakukan pelanggar atau ya mungkin gambarannya itu yang harus dibedakan ya karena agak sensitif ini kalau bicara pemberhentian Nggih. gitu, pemberhentian sementara itu ada dua tadi ya sekali Nggih. lagi diberhentikan Ranahnya. sementara ranahnya pidana Indisiplin. ya sama indisipliner. Berarti dibedakan antara Dibedakan. dua hal tersebut. Ya, Jadi, dibedakan. perlakuannya juga Betul. beda gitu nggih. Terima kasih nggih Mas Krisna seperti itu nggih dari Diskominfo. Selanjutnya dari SDN Cepoko Paneani. Oh ya. Mohon pencerahan apabila kita bertemu salah satu paslon tidak sengaja di jalan ketemu. Pastinya kita keterbiasaan. Foto-foto selfie nih Pak, terutama ibu-ibu nih ya, kan aku ini ibu-ibu nih biasanya gitu. Nah, foto selfie bersama beliau dan itu memang sering selfie bersama beliau tapi sebelum beliau mencalonkan diri sebagai paslon, kemudian terbawa spontanitas sampai dengan beliau itu saat ini menjadi paslon gitulah. Tetapi saat berfoto tidak sengaja terekspos, ini kan gatel nih Pak Dian pengen langsung diupload gitu. Nah, apakah itu juga merupakan suatu pelanggaran? Ya. Baik, saya menambahkan lagi di Mas Krisna tadi menyampaikan bagaimana status ASN bersama dalam rentang waktu tersebut. Artinya nanti sampai menunggu hasil pemeriksaan. Kalau hasil pemeriksaan itu melakukan pelanggaran, terbukti, maka dia dijatuhi hukuman disiplin. Kemudian hasil laporan itu akan nanti kita kirim ke KSN. Oke, sama itu sama kita. Kemudian dari Cepoko. Gimana ini? Jadi gini. Itu kalau kacamata saya itu kalau kacamata saya. Mudah-mudahan kacamata saya benar, mudah-mudahan. Tapi kadang-kadang ya produk belawur juga nih. Tapi begini, ketika jenengan itu foto dengan foto selfie ke beliaunya, kalau saya menghitungnya begini, Mbak April. Ini logika alur nih. Ketika orang itu sudah ditetapkan oleh KPU bahwa dia, misalnya saudara Andre sebagai calon kepala daerah, saudara Dwi Heri itu sebagai wakil kepala daerah pada tanggal berapa? Ini tanggal 10. Tanggal 10 bulan Juli 2024 ditetapkan KPU menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, sejak itu jenengan rasa foto-fotoan kali kedua orang ini. Walaupun nggak sengaja ya Pak Dian. Iya, ojo foto-fotoan kalau Mas Andri, Mas Heri jangan, karena sejak tanggal ini dia sudah mencalonkan diri. Artinya kita harus netral. Kalau mungkin sebelum tanggal ini tanggal berapa katanya? 10, Pak. Tanggal 9, tanggal 8 ke sana ya enggak apa-apa karena dia belum ditetapkan sebagai KPU. Gitu. Belum. Jadi kalau logika saya adalah sekali lagi ketika orang itu paslon itu ditetapkan pada tanggal 10 bulan Juli 2024 setelah dia ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka sejak itu jenengan rasa foto selfie-selfiean. Tapi kalau sebelumnya bagaimana Pak Dian? Enggak. Berarti apakah itu juga merupakan pelanggaran? Bisa jadi karena mungkin ada orang yang mengadukan gitu. Tapi itu tadi sekali lagi ketika ada proses pengaduan masih ada perjalanannya nih tahap pemeriksaan sampai dengan apakah memang bisa ditetapkan bahwa itu terkait dengan pelanggaran netralitas atau tidak gitu, masih ada prosesnya nggih. Dari SDN Cepoko Panean, terima kasih. Kemudian selanjutnya ini masih Mas Krisna bertanya lagi nih Pak. Iya, lanjutan sepertinya dari Diskominfo. Dan apakah ada perlindungan hukum Pak Dian bagi ASN yang dilaporkan? Seperti itu, monggo. Tante Andini. Ya. Dan apakah ada perlindungan hukum bagi ASN yang dilaporkan? Artinya, yang dilaporkan. Yang dilaporkan. Karena kan kemarin kan ada launching nih Pak. Kita punya
LKBH Ya, gitu. kalau LKBH itu kan Untuk teman-teman yang ya, tergabung di Polri. jadi LKBH itu membantu teman-teman yang tersangkut pidana. Nggih. Jadi perlu dibedakan lagi. Ketika ASN itu terkait dengan indisipliner, Nggih. tidak ada perlindungan hukum. Ya. Tuh. Tapi ketika ASN nanti dalam perjalanan waktu itu tersangkut masalah terkait pidana yang mencalonkan salah satu tadi terbukti dan diproses pidana, itu ada nanti yang Korpri mempunyai LKBH dan kita sudah mempunyai LKBH, sehingga dari LKBH nanti akan membantu bukan membantu, mendampingi ASN tersebut sampai dengan nanti putusan pengadilan. Seperti itu Mas Krisna. Krisna, berarti tetap membedakan lagi ya Mas, ranahnya ini apakah di ranah pidana ataukah ini ranah indisipliner saja. Begitu ya Mas Krisna, semoga membantu. Kemudian dari UPTD Pengairan Jejeruk. Nah ini mohon izin bertanya Bapak Ibu, saya dari UPTD Pengairan Jejeruk. Semisal ada tim ses dari salah satu paslon ngasih amplop ini, sebaiknya diterima atau tidak? Terima kasih, karena kan ya gimana ya Pak Dian, memang realita di masyarakat kita dalam gelaran pemilihan umum sudah menjadi rahasia umum, tidak akan terlepas dari adanya money politik, walaupun tidak dilakukan oleh semua paslon, tapi identiknya seperti itu. Nah, bagaimana nih Pak, sebaiknya kita sebagai aparatur sipil negara ketika dikasih amplop nih gitu, apakah diterima atau tidak? Monggo. Jejeruk ini, Jejeruk. UPTD Jejeruk PU. PU Parang. Baik, saya terima kasih nih operator Kecamatan Parang. Waduh, jawab nih. Wah ini perlu jenengan tak kasih door prize yang istimewa, iPhone 25 nanti ya, Pro Max Pro. Kalau cuma amplop nggak usah diterima, amplopnya Pak. Saya sangat setuju Bapak Ibu. Jadi saya nggak tahu nih yang nanya ini laki atau perempuan. Kalau cuma amplop nggak usah, iya podo ae. Orang isinya apa amplop tok. Tapi ini amplopnya sak truk, kan jadi uang. Baik, dari Bapak Ibu yang dari UPTD Pengairan Jejeruk, jadi pertanyaan panjenengan sebaiknya jangan diterima. Saya hanya menyarankan saja kepada Bapak Ibu, sebaiknya jangan diterima langsung, karena itu menjadi masalah. Misal, namanya orang yang tidak suka, Mbak April sebenarnya ASN, Mbak tolong Mbak, coblosan calon kepala daerah Andri Heri, nyoh 1 juta sak wong. Masya Allah banyak ya Pak ya. Jelas sama ngitung gitu loh. Aku bojoku morotuku papat wis 4 juta wes oleh kambing gede gitu. Sebaiknya itu dihindari. Jadi apakah itu melakukan pelanggar? Itu bisa terjadi. Bisa terjadi pelanggaran. Ya namanya orang yang ngasih kan ya kadang ketok ya aping kayak itu, tapi kadang-kadang itu bisa menjadi dokumentasi. Atau mungkin pemberiannya ning warung atau di tempat-tempat umum gitu. Ini Mbak April tak kasih, tolong 4 orang kan, dah ini 4 juta. Dipoto black itu menjadi masalah. Sebaiknya jangan menerima. Tindakan preventif ya Pak. Ya, lebih kita baik jangan kita menerima mencegah ini daripada nanti ada indikasi untuk disalahgunakan. Misalnya jenengan nggak tahu terus tiba-tiba ada yang moto dari jauh. Ya, misalnya kan langsung, misalnya Mas Andri atau tim sesnya Mas Andri memberikan ke jenengan lewat tim ses, jenengan diberikan langsung, itu risiko. Itu sebenarnya dihindari. Kecuali dikekne baik. Mbahti anggotamu piro? Wong 4, ya wis Mbahti. Nah, itu saya nggak tahu kalau itu. Ya namanya wong Jawa kan wakale wakeh. Akale akal bulus kan wakeh. Seperti saya lah contohnya. Jadi kalau saya waktu Pilpres, Pak, lu Pak, anggo tuku rokok nggone warung. Wah, Mbak, asal harus netral. Nah, menjaga integritas. Iya no. Tapi lihat dulu petuk saya. Pak, tak titipin Mbahti. Oke. Ya. Tapi sebaiknya jangan. Kan misalnya Mbahti dan saya tidak meminta uang itu, Mbah, PNWH. Itu kalau jadi jangan sampai kita tuh kontak langsung
baik itu tutur kata, titipan foto, suruh nempel, dan uang. Itu lebih baik kita hindari. Siap. Seperti itu nggih tadi dari UPTD Pengairan Jejeruk nggih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ya Allah, Masya Allah ini banyak sekali yang bertanya dari operator Kecamatan Parang lagi nih Pak. Terkait netralitas dalam pilkada. Apakah ini berlaku juga kalau seumpamanya ada pemilihan kepala desa atau perangkat desa nih Pak Dian? Ya. Ketok iki operator Kecamatan Parang ini tim ses iki kita. Patut diduga ini. Enggak. Jadi gini, terkait dengan kepala desa, netralitas dalam pilkada, apakah itu juga berlaku kepala desa dan perangkat desa? Kami tidak mengetahui lebih detailnya Mbak April. Kami hanya mengatur terkait dengan ASN-nya saja. Sekali lagi Mas Operator Parang, jadi netralitas ini hanya khusus, kalau kami di kami itu hanya khusus untuk ASN. Nah, terkait dengan bagaimana kepala desa dan perangkat desa itu harus netral. Izin, maksudnya apakah ini berlaku bagi kepala desa? Oh iya. Ya, kami tidak mengetahui apakah ini berlaku dengan kepala desa harus netral. Saya yakin ada ketentuan lain yang mengatur bahwa kepala desa itu harus netral. Apapun kepala desa dan perangkat itu mempunyai masa yang besar di kampungnya. Tentunya ketika beliau itu menjadi kepala desa dan perangkat punya masa besar, punya pengaruh besar. Nah, saya yakin itu sudah ada aturannya. Tapi aturan dalam hal apa? Artinya aturan nomor berapa, tanggal berapa, tentang apa? Saya tidak tahu karena kami hanya tahunya di ASN saja karena kami dibatasi, maaf ya Mas Operator, kami dibatasi hanya lingkup ASN, pegawai negeri atau ASN, jadi ada P3K maupun PNS. Kita hanya sebatas aturan kita sebatas itu. Kemudian apakah kepala desa dan perangkat desa juga ada aturannya? Saya yakin ada. Saya yakin itu ada. Nah, saya yakin ada. Mungkin yang tahu adalah Dinas Pemberdayaan Desa itu mungkin yang tahu atau bagian pemerintahan mungkin yang lebih tahu. Saya yakin itu pasti ada. Cuma saya tidak tahu aturan, tapi saya yakin pasti ada. Karena menjaga netral itu tidak hanya TNI Polri pun harus netral. ASN pun harus netral dan kepala desa dan perangkat saya yakin itu harus juga netral. Cuman aturan di mana saya kurang tahu. Seperti apa saya tidak tahu. Makatan nggih dari operator kecamatan. Siap. Terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Oppo. Izin bertanya Bapak Ibu, saya Ari Novendi dari Dinas Perhubungan. Oh, ternyata Mas Ari Novendi, Pak. Begini Bapak, jika ada ASN di wilayah Magetan yang KTP-nya bukan dari Magetan, tapi ketahuan mendukung atau menjadi tim ses salah satu paslon bupati di Magetan, apakah bisa dikenakan sanksi? Mohon pencerahannya. Baik Mas Oppo. Ari Pak, Mas Ari Novendi. Mas Ari Novendi. Mas Oppo. Baik. Kalau ada ASN, tapi yang bersangkutan bukan KTP Magetan, itu tetap dapat diproses. Tentunya dia bisa dilaporkan oleh yang melaporkan ke di wilayah. Ya, di wilayah yang lain. Maksud di Bawaslu atau Pawaslu. Tapi kalau proses indisiplinnya tetap bisa dilakukan di sini. Karena beliau adalah ASN. Iya, betul. Jadi karena dia ASN di wilayah Kabupaten Magetan, ketika dia indisipliner maka diproseslah kepegawaiannya. Satu itu. Dua, ketika jenengan melaporkan ke Pawaslu atau Bawaslu karena dia memiliki KTP-nya misalnya di kabupaten kota sebelah, maka laporkan di sana. Bisa. Dia bisa dikenai 2H. Indisipliner bisa dilaporkan tidak. Kalau ASN kan tidak mengenal KTP. Nah, kemudian yang 2 di Bawaslu, laporkan saja di Bawaslu sana. Itu bisa terjadi. Jadi pokoknya aturannya bahwa aturan untuk ASN itu mengikat ya Pak. Iya, betul. Terima kasih nggih untuk Mas Ari Novendi. Kemudian selanjutnya ini dari teman-teman BKPSDM sendiri nih. Mohon izin bertanya masalah foto bersama paslon memakai simbol tangan atau gerakan tidak diperbolehkan menurut aturan nomor 5 tahun 2024.
Kalau hanya foto biasa, tidak pakai simbol tangan atau apa, tidak pakai gerakan, ada sanksinya. Sanksinya apa? Diberhentikan dengan hormat, apa hukuman lainnya? Mohon penjelasan gitu. Ini sepertinya sama dengan yang tadi dari Iya. Koko Pak Dian, maksudnya berfoto tidak menggunakan apa simbol-simbol, tapi sama aja berfoto, tetap berfoto dengan paslon, apakah tetap Betul. diberikan hukuman atau seperti apa? Baik, ini teman kita sendiri, ini teman saya sendiri ya bertanya, ya gak apa-apa lah. Ini bertanya, ini karena kulit doorpress apa piye ya, ya gak apa-apa lah. Saya hanya menyampaikan begini, ketika saya menyampaikan, ketika Mas Andre dan Mas Heri itu ditetapkan sebagai calon, maka jenengan tidak layak untuk bersuah foto. Itu enggak. Jangan lakukan itu. Dengan Karena itu, ataupun tanpa ya, simbol-simbol gitu ya, Pak Dian. karena dia sudah ditetapkan oleh KPU. Sejak Siap. tanggal ditetapkannya, bisa tanggal 10 bulan Juli 2024. Lebih baik jangan foto bersama. Hindari itu. Dua, ketika jenengan sebelum penetapan atau sesudah penetapan, jenengan foto karo keluarga atau teman bergaya menunjukkan jari, nah itu lebih baik jangan, karena itu tanpa kita sadari itu adalah mengarahkan. Tanpa sadari nggih. Kan biasanya teman-teman apa ya, saya ya ora lanang ya ora wedok kan senengane iki selfie sowan hobi. Terutama wong wedok hobi dengan berbagai gaya lah menurut saya itu. Sing gaya ngene, sing ngene lah itu jenis wong wedok. Itu justru nanti jadi bumerang. Jadi seperti kejadian di Pilpres kemarin, jangan sampai ada gerakan-gerakan tangan yang menunjukkan salah satu nomor calon. Itu hindarilah. Baik kita foto biasa saja yang sifatnya statis lah, yang tidak luas, tidak bergaya, tapi itu jauh lebih aman lah. Jangan menunjukkan apa ya foto-foto yang jari kita menunjukkan angka begini atau begini atau begini atau begini. Nah itu kita hindarilah gerakan ini. Nanti setelah pilkada silakan jenengan kembali ke gayanya masing-masing. Itu mungkin seperti itu. Jadi jadilah orang yang bijak untuk menyikapi gaya foto. Mungkin itu. Siap, nggih. Terima kasih, nggih. Ini untuk teman-teman BKPSDM ini atas pertanyaannya. Semoga terjawab, nggih. Ya, satu lagi terakhir, nggih. Pertanyaan terakhir ini dari SDN Cepoko, Pak. Ini menyambung dari pertanyaan yang tadi nih, Pak. Kayaknya antusias dengan kaitan amplop, masih dengan amplop. Menyambung masalah amplop dan isinya bukan rahasia umum, sangat sensitif. Jika tidak menerima atau menolak, pasti kita akan terkotak atau akan dikucilkan, kiranya sombong atau sok-sokan, mungkin seperti itu nih Pak Dian. Tetapi kalau diterima kan sangat beresiko itu tadi. Ini pasti akan terjadi setiap ASN. Kami belum menemukan solusi. Jadi ini teman-teman mohon solusi. Seperti apa kira-kira gitu menanggapi hal semacam ini. Ini pertanyaan terakhir nggih. Saya sudah dikode-kode sama tim Ayo Sinau nggih. Jadi begini Bapak Ibu, saya berharap betul. Mungkin tinggal begini. Kalau saya boleh saran, sebaiknya jangan diterima. Tapi ketika jenengan menyampaikan kepada pemberi amplop, sampaikan dengan etika, sampaikan dengan rasa hormat. Itu mungkin akan, insya Allah jenengan tidak akan dikucilkan atau dikira sombong. Jadi misalnya, Pak Dian, ini kanggo keluargamu, dikasih amplop. Maka ketika itu saya menerima, sudah terima kasih, amplop saya terima, ini saya kembalikan lagi, sudah pokoknya saya akan memilih calon sesuai dengan apa yang jenengan arahkan atau apa yang menjadi pilihan saya. Mungkin itu. Jadi mungkin tinggal kita cara menolak dengan halus bagaimana. Mungkin itu lebih yang cara agar tidak menyinggung. Tidak menyinggung perasaan yang pemberi. Misalnya Pak Dian, ini amplop Pak Dian, di sini satu tuh. Gak usah. ASN ini kudu netral. Aku melanggar aku mau. Nah, ini justru itu menjadi kadang hubungan kita dengan pemberi amplop itu tidak baik. Pasti ada hal yang tidak baik lah. Jadi tolong kalau ditolak-tolak yang halus dengan bahasa yang halus,
sesuai dengan ya apa ya namanya kemampuan jenengan ketika kita menyampaikan seperti kepada pemberi. Saya yakin pemberi akan menerima kok. Maksudnya bisa menerima kalau itu memang ya ASN harus netral. Jadi lebih ke bagaimana kita apa ya menjaga sikap, menentukan secara sopan seperti apa untuk melakukan penolakan tersebut. Kita cukupkan Sobat Ayu Sinau untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya. Hal ini luar biasa sekali. Semoga misalkan teman-teman nanti di kemudian hari ada pertanyaan-pertanyaan ini, monggo silakan berkonsultasi kepada kami di BKPSDM Kabupaten Magetan. Seperti yang dijanjikan di awal, gitu kaitan dengan door prize nih, siapa yang mendapatkan door prize untuk 3 penanya terbaik. Ini keputusan dari tim Ayu Sinau nih dari BKPSDM. Yang pertama siapa ya, Jeng dari Bapak Danang Mardianto dari Dinas Perhubungan. Selamat nggih Bapak. Kemudian yang nomor 2 ini dari Pak Ari Novendi, lagi-lagi dari Dinas Perhubungan. Selamat. Kemudian yang terakhir kepada siapa ini? Kepada Mas Krisna dari Diskominfo Kabupaten Magetan. Terima kasih untuk partisipasinya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Tidak mendiskreditkan Mbak Dian untuk masing-masing pertanyaan, karena pertanyaannya dari teman-teman itu luar biasa sekali. Untuk hadiahnya, monggo bisa diambil mulai hari ini di BKPSDM. Izin Pak Dian, jadi sedikit saya menyimpulkan kaitan dengan webinar Ayu Sinau seri ke-30 dengan tema Netralitas ASN Menyongsong Pilkada 2024. Kita di sini sebagai warga negara dinantikan partisipasi aktif kita untuk mensukseskan gelaran Pilkada tahun 2024, tapi sebagai kita ASN mempunyai rambu-rambu yang sebaiknya dan kita pahami tidak boleh dilanggar dan harus dipatuhi. Mungkin seperti itu. Sebelum saya tutup, monggo Pak Dian berikan waktu sedikit untuk memberikan closing statement kaitan dengan penyelenggaraan webinar hari ini dengan tema tersebut. Monggo. Baik, terima kasih. Siswagere operator parang ngombe kopi seruput. Ya Allah, ya Allah. Ngantuk Mas Dian. Bapak. Ngantuk sami Pak. Biyen kula toya petak niki lho Pak. Pipis mawon. Baik Bapak Ibu semua, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Ayu Sinau ini dengan baik, lancar. Terima kasih. Yang kedua, kami di BKPSDM, kami dititipi pesan oleh Kepala BKPSDM bahwa ASN itu harus netral dalam bentuk apapun, harus netral. Yo amplop dan sebagainya itu dukungan paslon foto dan gaya berfoto kita harus betul-betul netral. Jadi tolong jaga jari lentik kita, jangan sampai nanti kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu baik disadari maupun tidak disadari. Kemudian yang ketiga, kita selaku ASN kita bertanggung jawab, kita harus mempunyai kontribusi mensukseskan pemilihan kepala daerah, baik itu kabupaten kota maupun provinsi. Arti mensukseskan bukan berarti kita harus mendukung salah satu calon, tidak. Itu pilihan itu adanya di hati panjenengan, tapi kita tidak boleh menang. Tapi sukses artinya kita mempengaruhi hal yang positif untuk agar warga masyarakat yang sudah berhak memilih itu disarankan, dianjurkan, dipengaruhi untuk ayo gue tentukan pilihanmu di bilik suara. Itu yang sifatnya positif. Kemudian yang keempat, saya berharap betul kepada ASN jangan sampai kita nanti terlibat dalam politik praktis. Nanti akan merepotkan kita sendiri. Jadi prestasi yang kemarin, Pilpres kemarin, DPR, DPRD dan sebagainya kemarin kita sudah sukses, berjalan baik, aman, terkendali. Ya, kita berharap di pilkada ini kita juga harapan kami itu juga mempunyai prestasi yang seperti yang kemarin gitu. Jadi sukses, lancar, aman, tidak terjadi apa-apa. Mungkin itu Mbak April yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya menegaskan
jaga jari lantik kita, jaga jari lentik kita, jangan sampai kita salah google dan hati-hati dalam bermedia sosial. Mungkin itu yang dapatkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Pak Dian atas waktunya hari ini, Ya. kesediaan Pak Dian untuk mengisi kegiatan webinar Ayu Sinau pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada Sobat Ayu Sinau yang telah bergabung secara daring bersama kami mulai hingga selesai pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian sebelum kami tutup, kami ingatkan kembali untuk mengisi link absensi dan juga form evaluasi untuk bisa mendapatkan sertifikat. Kemudian jangan lupa untuk memfollow Instagram BKPSDM di @BKPSDM-Magetan. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa like, comment, and subscribe di channel YouTube BKPSDM Kabupaten Magetan. Serta apabila teman-teman info selanjutnya bisa dilihat di website dari BKPSDM Kabupaten Magetan kaitan dengan layanan apa saja nih yang diberikan atau difasilitasi oleh BKPSDM Kabupaten Magetan. Akhir kata, terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya selaku host hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan baik itu dari tutur kata maupun perilaku saya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Dadah.